bersama saya Sefana Putra seperti biasa pagi hari ini, hari Kamis tanggal 17 Maret 2022. Kita akan coba menganalisa pergerakan harga ya teman-teman untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis, sekaligus juga kita akan mereview hasil dari pertemuan The Fed semalam, dan juga kita akan coba melihat pergerakan harganya secara teknikal analisa. Terus saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Zoom, dan mungkin yang menyaksikan juga lewat YouTube. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, kita langsung masuk ke kalender ekonomi teman-teman. Ini kalender ekonomi semalam di jam 1 ini ada keputusan tingkat inflasi ya, atau suku bunga di Amerika Serikat, dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi di 0,5%. So kita lihat semalam memang sempat dolar mengalami penguatan, namun kalau kita lihat pergerakannya hanya sementara ya, karena memang kenaikan suku bunga ini sudah diumumkan oleh Powell dari jauh-jauh hari, dari bulan Januari kemarin ya, sehingga pasar sudah tidak kaget lagi dan membuat dolar hanya naik sesaat. Dan sekarang kalau kita lihat pergerakannya terkoreksi, dan itu juga diikuti oleh pair-pair yang lain yang berhadapan dengan dolar. Kita lihat semua pair bergerak menguat ya. Dan pagi hari ini sampai dengan nanti malam teman-teman, kita akan lihat ada beberapa data yang akan dirilis. Fokus kita di sore hari nanti di sesi Eropa. Ini ada inflasi di Eropa ya, atau indeks harga konsumen per tahun dan juga per bulan. Kalau kita lihat nanti akan dirilis jam 5 sore. Dan ini untuk per tahun antara bulan Februari tahun lalu dan Februari tahun ini, untuk tingkat inflasinya di angka 5,8%. Ini sesuai juga dengan ekspektasi ya. So kita lihat nanti rilisnya, data yang lebih besar artinya positif untuk euro, dan data lebih kecil artinya negatif. Dan kalau kita lihat untuk inflasi di bulan Februari kemarin, ini diekspektasikan lebih besar ya daripada bulan sebelumnya. Kalau kita lihat bulan sebelumnya di 0,3% dan diprediksi ada peningkatan menjadi 0,9%. So data ini teman-teman harus perhatikan juga, karena sekali lagi ini akan mempengaruhi secara signifikan untuk pair dari euro. Itu ya untuk sore hari di sesi Amerika Serikat. Teman-teman perhatikan data ini. Dan di malam hari ini juga ada data terkait dengan suku bunganya Inggris ya. Nih, jam 19 atau jam 7 malam nanti di suku bunganya akan dirilis ya teman-teman. Jadi untuk yang trading GBP, tolong diperhatikan data ini. Untuk ekspektasinya ini akan lebih tinggi ya. Jadi suku bunga ditingkatkan sebesar 25 basis point. Sebelumnya di angka 0,5%, dan ini diprediksi akan ada peningkatan menjadi 0,75%. So pergerakan nanti malam khususnya untuk GBP ini pasti akan sangat berfluktuasi. So kalau kita lihat untuk optimisme kenaikan suku bunga ini, artinya ada potensi untuk penguatan dari GBP. Ya teman-teman ya, nanti malam jam 19 atau jam 7 malam perhatikan data untuk suku bunganya Inggris. Di jam 19.30 ini juga ada data terkait dengan klaim pengangguran yang kita lihat di sini. Untuk data sebelumnya di angka 227.000 dan diprediksi ada pengurangan menjadi 220.000. Untuk data klaim pengangguran awal ini saya lihat masih pengaruhnya medium ya, sehingga jika datanya pun dirilis positif atau negatif, pergerakan harga tidak akan terlalu signifikan. Dan ini ada juga indeks manufaktur Fed Philadelphia yang akan juga dirilis jam 19.30. So untuk data ini juga masih pengaruhnya medium ya untuk pergerakan dari dolar. Saya pikir untuk hari ini teman-teman itu aja data yang harus kita perhatikan ya, mulai dari jam 5 sore nanti terkait dengan inflasi di Eropa, kemudian jam 7 malam ini ada tingkat suku bunganya Inggris yang diprediksi ada kenaikan menjadi 0,75%, dan di sesi Amerika Serikat ini ada beberapa data 19.30 terkait dengan klaim pengangguran ya. Itu aja ya teman-teman untuk kalender ekonomi. Kita langsung coba analisa pergerakan harga secara teknikal. Kita lihat dulu dari indeks dolar ya. So, indeks dolar kemarin sempat menguat ketika suku bunga diumumkan naik menjadi 0,5%. Pergerakan indeks dolar juga ikut naik ya ke level 99. Namun kita lihat reaksinya hanya sesaat, karena sekali lagi berita tentang kenaikan suku bunga ini sudah diumumkan dari Januari kemarin oleh Powell. Artinya juga pelaku pasar tidak terlalu kaget yang melihat kenaikan suku bunga tersebut, dan
pergerakan harga setelah dari suku bunga itu diumumkan naik, kita lihat terkoreksi lagi. Sekarang indeks dolar bermain pada level 98.3 dan kalau kita lihat ini mengalami pelemahan ya, pelemahan dari harga sebelumnya, dari beberapa hari sebelumnya ya. Kalau 2 hari sebelumnya, 3 hari bahkan ini bermain di atas 99, sekarang terkoreksi. So, untuk hari ini teman-teman, untuk indeks dolar ini masih berpotensi untuk mengalami pelemahan ya atau penurunan. Kalau kita lihat support selanjutnya itu ada di kisaran 97.8. Ini adalah harga terendah pada tanggal 10 Maret kemarin, sekaligus juga resisten pada 25 Februari. So, mungkin tahanan untuk indeks dolar akan berada di level ini 97.8. So, untuk range pergerakan indeks dolar hari ini teman-teman di 99 sebagai resisten dan 97.8 ini sebagai support harga. Untuk kecenderungan indeks dolar hari ini berpotensi untuk mengalami pelemahan. Ya, itu gambaran ya untuk indeks dolar. So, kita langsung ke forex untuk melihat pergerakan pasangan mata uang. Kita mulai dari Euro USD. Ya. Euro USD sekarang bermain pada level 1.1030-an ya. Semalam juga sempat melemah ketika suku bunga dirilis, namun sekali lagi reaksinya hanya sesaat dan saya lihat pergerakan penurunannya juga tidak terlalu jauh ya. Hanya terendah di level 1.0950. Dan sekarang kita lihat pergerakan harga masih konsisten untuk naik. So, untuk euro hari ini teman-teman, karena memang kita lihat untuk dolar masih berpotensi mengalami pelemahan, maka euro juga saya lihat ini masih akan berpotensi untuk mengalami koreksi positif ya, atau pergerakan yang masih cenderung untuk naik. So, kalau kita lihat untuk resisten yang paling dekat itu ada di kisaran 1.1110 ya. 1.1110 adalah resisten terdekat. Dan ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 10 Maret kemarin, sekaligus juga merupakan resisten pada downtrend line. Ini adalah trend line yang kita tandai kemarin, dan kita lihat resistennya, mungkin target harga juga untuk kenaikan dari euro mungkin sampai ke level ini ya untuk hari ini. Ada sekitar 70 pips lagi potensi kenaikan dari euro. So, teman-teman jika memang tertarik untuk trading di euro pagi hari ini atau untuk hari ini, mungkin posisi yang paling ideal adalah posisi buy ya, karena sekali lagi secara teknikal memang masih berpotensi untuk mengalami koreksi positif, sekaligus juga kalau kita lihat dari pelemahan dolar ini juga berpotensi untuk mengangkat pergerakan dari euro. Jadi posisi ideal, posisi buy untuk resisten ya di 1.1110 area take profit, sekaligus juga kalau teman-teman mau ngikutin tren besarnya ambil posisi sell. Saya pikir sell terbaik adalah di 1.1110. Untuk stop loss sekali lagi teman-teman harus atur ya, maksimal 30 pip dari resisten. Artinya di 1.1140 adalah stop loss maksimal untuk posisi sell. Dan untuk posisi buy teman-teman bisa tunggu ya di level 1.0930 ya. 1.0930 adalah area support terdekat sekaligus juga area buy untuk hari ini. 1.0930 area buy untuk hari ini, atau itu adalah support terdekatnya untuk hari ini. Jadi teman-teman bisa tunggu di situ, dan sekali lagi nanti jam 17.00 ada inflasi ya. Tentu aja data dari inflasi tersebut akan mempengaruhi juga untuk pergerakan dari euro. Data yang positif akan membuat euro lebih cepat untuk sampai ke resisten, dan data yang negatif mungkin akan membuat pergerakan euro terkoreksi. Jadi untuk support kuat masih di level terendah di beberapa hari yang lalu di tanggal 7 Maret ya. Ini ada di level 1.0820-an. Ini support kuatnya. Namun kalau kita lihat untuk range harian, saya pikir untuk support tersebut masih belum tercapai untuk hari ini. Artinya yang paling mungkin adalah pergerakan penurunan sampai ke level 1.0930. Terdekat area buy di situ ya. Ya, kalaupun teman-teman mau ambil posisi buy sekarang juga boleh ya. Kalau kita ngelihat ini masih cenderung untuk naik, tinggal teman-teman atur aja untuk stop loss-nya. Untuk area stop loss mungkin 50 pip atau 40 pip dari harga sekarang ya, atau di 1.1000 ya. Itu area stop loss-nya untuk posisi buy di level sekarang. Target sekali lagi di 1.1110.
Itu untuk gambaran euro ya teman-teman ya. Kita langsung ke sterling. Ya, sterling juga mengalami penguatan ya setelah sempat juga semalam suku bunga Amerika dirilis, ini mengalami penurunan cukup jauh juga ya di 1.3040. Ini adalah harga rendahnya ketika suku bunga dirilis, dan setelah suku bunga dirilis ya pelemahan dolar, sterling pun ikut naik. Dan kalau kita lihat ini bayarnya juga cukup signifikan ya, artinya untuk sterling hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. So, kalau kita lihat target kenaikan yang paling dekat ada di kisaran level 1.3190. Ini merupakan level resisten pada tanggal 10 Maret kemarin ya. Kalau saya lihat ini targetnya masih kuat. Di sini ada 30 pip lagi dari harga sekarang untuk kenaikan dari sterling ini. Namun nanti malam jam 19.00 ada berita tentang kenaikan suku bunga yang artinya ini juga berpotensi untuk mengangkat lagi pergerakan dari sterling. So kalau kita lihat untuk resisten yang paling signifikan atau resisten kuatnya ya ada di kisaran 1.3270. 1.3270 ini merupakan area resisten dari support yang sudah di breakout di tanggal 24 Februari dan juga tanggal 1 Maret kemarin. Ini kemungkinan besar ini targetnya mungkin nanti malam ya ketika suku bunga Inggris dirilis. Tapi untuk pagi hari ini sampai dengan sore mungkin targetnya di level resisten yang paling dekat ya di kisaran 1.3190 ya. Untuk hari ini saya rekomendasikan teman-teman cari posisi buy ya untuk sterling. Untuk posisi sell saya pikir teman-teman harus tunggu di level yang paling tinggi di sini ya, karena resisten ini terlalu dekat dan memang kalau kita melihat secara teknikal sterling masih kuat naik ya, tambah juga fundamental yang masih mungkin mengangkat sterling. Jadi untuk resisten ini hanya untuk target posisi buy, target profit posisi buy. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy, take profit yang pertama di sini. Tapi untuk sell saya nggak rekomendasikan di level ini karena sekali lagi ini tidak terlalu signifikan resistennya. Lebih baik kalau teman-teman mau ambil posisi sell, teman-teman tunggu di level yang paling tinggi, resisten yang cukup signifikan di level 1.3270. Nah, jadi untuk hari ini teman-teman bisa cari posisi buy di kisaran 1.3090. Ini adalah support yang paling dekat ya. Walaupun teman-teman mau tunggu koreksi harga, tapi kalau yang pengen agresif ambil posisi buy sekarang ya juga boleh, tinggal teman-teman atur aja stop lossnya 50 pip maksimal ya untuk stop loss posisi buy di sterling ini. Oke, cenderungan harga sekali lagi masih kuat untuk menuju ke resisten. Support yang paling dekat sekali lagi di 1.3090. Dan support kuatnya ini merupakan di harga terendah ya pada tanggal 14 Maret kemarin di kisaran 1.3000. Ini support yang paling kuat ya. Support terdekat ada di 1.3090. Area buy juga ya, itu area buy terbaik juga supportnya. Ya, lanjut. Kita analisa untuk yen. Ya. Yen sudah breakout ya dari resisten yang kemarin kita tandai di 118.65. Ya kalau kita lihat secara teknikal memang untuk resisten ini berhasil di breakout bahkan, tapi volumenya masih tergolong kecil ya. Artinya untuk pergerakan yen ini memang masih ada potensi untuk naik, namun kenaikannya pun saya lihat sudah mulai berkurang kekuatannya, bayarnya sudah mulai berkurang. Artinya mungkin di level 119 ini, level psikologis, ini akan jadi resisten, tahanan ya untuk paling tidak membuat sterling ini terkoreksi. Yen ini terkoreksi. Jadi untuk yen ini masih ada potensi untuk mengalami koreksi, namun secara tren besar kalau saya lihat ini pergerakannya masih cenderung untuk naik ya. Target kenaikan ini bisa di atas 120 kalau saya lihat ya untuk yen ini. Dan ya kita lihat ya untuk hari ini syarat untuk yen melanjutkan kenaikan sampai 120 secara candlestick harian ini harus tutup di atas 118.65 syaratnya. Kalau kemarin kalau kita lihat dari daily time frame
ini masih belum tutup di atas ya, belum tutup di atas, hanya di candlestick 4 jam dan itu juga volumenya kecil. Jadi masih ada potensi untuk koreksi. Nah, jadi patokan teman-teman untuk melihat yen ini naik ke 120 atau tidak itu di candlestick daily harian. Di harian tutupnya di atas 118.65. Syaratnya seperti itu. Kalau masih tutup di bawah 118.65 masih ada potensi untuk turun ya, paling tidak koreksi ya. Dan untuk support terdekat ada di 117.75 ya. Ini ya, 117.75 adalah harga terendah pada tanggal 14 Maret kemarin. Jadi ini masih jadi support kuatnya untuk saat ini, atau support yang paling dekat. Kalau ada koreksi harga pun saya lihat ini masih akan jadi tahanan. Selanjutnya support ada di 117.00 dan yang paling signifikan ada di 116.35. Gitu ya, untuk yen masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau teman-teman tertarik trading di yen, mungkin saya sarankan tunggu di level 117.75 untuk ambil posisi buy. Di posisi sell ya boleh dicoba, masih boleh dicoba untuk di level 118.6 ini masih bisa dicoba sell, tapi sekali lagi teman-teman harus lihat candlestick harian. Jika nanti tutupnya di atas untuk hari ini atau besok tutup di atas 118.65 itu harus di-cut posisi sell. Karena sekali lagi potensi kenaikan bisa sampai ke level 120 bahkan lebih ya. Itu untuk yen. Oke teman-teman, kita coba langsung analisa untuk komoditi. Kita mulai dari minyak mentah dunia. Sekarang minyak mentah bermain pada level 96.3 ya. Ini merupakan harga terendah juga dari kenaikan kemarin, dari kenaikan beberapa waktu yang lalu ya. Dimulai pada tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 9 Maret. Kalau kita lihat kenaikan yang paling tinggi ada di angka 130-an. Dan sekarang momennya adalah momen koreksi ya, koreksi harga. Dan ya kalau kita lihat dari technical analisa, kita prediksikan dulu untuk support-supportnya. Ini saya lihat masih tertahan ya pada level di atas dari uptrend line, artinya secara tren minyak ini masih dalam kondisi uptrend ya. Dan kalau kita lihat dari candlestick daily juga ini sellernya udah mulai lemah. Jadi semalam atau kemarin ini muncul candlestick doji. Jadi yang artinya di sini sellernya udah mulai lemah dan ini ada potensi untuk buyer kembali mengangkat untuk harga minyak. Sekali lagi minyak ini dipengaruhi oleh sentimen ketegangan Ukraina dan Rusia. Selagi ketegangan tersebut masih terjadi, saya lihat untuk harga minyak pun masih berpotensi untuk naik. Untuk level psikologis itu ada di 90 ya. Jadi selagi pergerakan harga di atas 90, saya lihat ini trennya masih konsisten untuk naik. Untuk penurunan saat ini masih tergolong koreksi yang normal. Walaupun terlihat lumayan jauh dari level 130 sampai 94 ya, 93 yang terendah kemarin, cukup jauh memang koreksinya. Namun sekali lagi karena memang kenaikannya juga cukup besar, penurunan ini pun masih jadi penurunan yang normal dalam kondisi market uptrend. Jadi kita lihat level 90 akan jadi level krusial ya pergerakan harga minyak. Masih di atas level 90, saya pikir masih berpotensi untuk bermain di atas 100 ya, bahkan bisa mengejar level tertingginya. Namun jika lewat level 90 mungkin koreksi-koreksi yang mungkin agak dalam akan terjadi ya, atau pergerakan minyak akan kembali lagi ke level 80 sampai dengan level 70 ya. Syaratnya atau key levelnya ada di level 90 ya. Untuk hari ini untuk minyak dari candlestick harian yang kita lihat sellernya udah mulai melemah, ada candlestick doji, saya pikir posisi buy masih jadi pilihan untuk saat ini. Teman-teman bisa manfaatkan posisi buy. Sekali lagi untuk stop loss ya teman-teman bisa atur di bawah harga terendah kemarin di 92 ya, 92 sebagai stop loss posisi buy, atau teman-teman toleransi sampai di bawah level psikologis di bawah level 90 ya untuk yang trading jangka panjang ya. Jadi untuk hari ini masih ideal posisi buy. Sekali lagi sell di level sekarang 95, 96 jadi area terbaik ya, karena ini bermain pada level support. Tapi untuk stop loss teman-teman pasang atur di 92. Dan untuk resisten hari ini ada di 103.
level 102, 103 adalah level resisten minyak untuk hari ini. Untuk teman-teman yang mau ambil posisi sell, saya sarankan lebih baik tunggu di atas ya, di 102 atau 103. Jadi resisten yang cukup signifikan. Jadi ini merupakan harga support pada tanggal 9 Maret kemarin. Artinya sekarang udah jadi resisten signifikan nih. Untuk teman-teman yang mau ambil sell, sekali lagi di 103 ya. Tunggu di situ. Ya, kita lanjutkan ke pair yang terakhir ya. Saya analisa gold. Oke, gold beberapa hari terakhir ya memang mengalami pelemahan dari level tertinggi di 2070, dan kalau kita lihat pergerakannya konsisten turun ya sampai dengan semalam ketika suku bunga dirilis juga sempat melemah. Bahkan kalau kita lihat level terendahnya semalam itu ada di level 1894 ya. 1894 ini adalah level terendah dari pergerakan emas semalam ketika suku bunga dirilis. Namun sekali lagi reaksinya hanya sementara ya. Kalau kita lihat penurunannya juga tidak terlalu signifikan dari hari kemarin, dari hari Rabu kemarin. Dan setelah mencapai level terendah atau support di 1894, ini pergerakan terkoreksi. Nah, kalau saya lihat ini bayarnya udah mulai masuk, itu ditandai juga dari candlestick 4 jam. Kalau teman-teman lihat ini volumenya juga cukup besar nih, candlestick 4 jam semalam. Ya, ini ketika suku bunga dirilis. Artinya teman-teman untuk emas hari ini ada potensi melanjutkan kenaikan ya. Kalau saya lihat dari candlestick ini emas berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat untuk resisten terdekat ada di 1945. 1945 adalah resisten terdekat, mungkin target kenaikan untuk hari ini sampai ke level tersebut. Tapi kalau kita ngomongin range pergerakan harian di 1958 ya, 1960 ini jadi resisten kuatnya nih. Oke, teman-teman bisa lihat 1960 merupakan harga terendah pada 7 Maret dan juga 11 Maret ya. Ini support sebelumnya yang sudah di breakout. Jadi kemungkinan besar jika memang nanti 1945 berhasil di breakout, kenaikan selanjutnya untuk emas ini ada di level 1960. Ini target kenaikannya. Dan kalau saya lihat juga ini sesuai dengan range harian emas ya, masih masuk dalam range 30 poin ke atas dan ke bawah ya untuk ring saat ini. So 1960 masih mungkin tercapai untuk hari ini ya. Ditambah kalau kita lihat dari sekali lagi volume daily dan juga 4 jam ya, candlestick 4 jam dan candlestick daily ini bayarnya jelas masuk ya. Jadi ada rejection ketika pergerakan harga menyentuh level terendah kemarin di 1894. So hari ini teman-teman bisa manfaatkan posisi buy menurut saya ya. Buy adalah posisi terbaik ya, karena dari konfirmasi candlestick, dari konfirmasi seller akan terjadi rejection ya, tekanan dari buyer ya, kemungkinan besar untuk mengangkat harga emas hari ini. Teman-teman silakan cari ya posisi buy terbaik ya. Mungkin kalau saya lihat tadi pagi pergerakan harga emas ranging di level 1928 26 ya. Level tersebut masih jadi support terdekat untuk saat ini. Kalau teman-teman mau cari posisi buy mungkin di level tersebut ya. Kalau mau yang agresif 1926 1928 jadi area support. Dan untuk support yang paling kuat itu saya lihat ada di kisaran 1915 ya. 1915 jika memang nanti terjadi koreksi yang cukup signifikan, teman-teman bisa ambil posisi buy di level tersebut ya. Karena kemarin atau semalam ini pergerakan ranging di level 1915. Jadi 1915 ini jadi support yang cukup kuat nanti. Kita lihat apakah nanti pergerakan harga emas balik lagi ke level tersebut atau masih akan tertahan di atas level 1926. Yang pasti untuk saat ini support terdekat ada di level 1926. Teman-teman kalau mau cari posisi buy mungkin tunggu di level tersebut, atau jika memang mau ambil posisi buy di level sekarang juga kalau saya lihat masih oke ya. Teman-teman masih boleh ambil posisi buy, tapi nanti stop loss-nya teman-teman harus atur mungkin agak jauh di 1923. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy di atas level 1926,
1923 itu jadi stop loss maksimalnya. Ya, untuk posisi sell saya belum rekomendasikan di kondisi sekarang teman-teman ambil posisi sell, karena sekali lagi ini buyer-nya cukup besar, dari volume juga masih cukup kuat ya. Buyer ini ngangkat harga. Jadi saran saya teman-teman bisa tunggu di 1945 sebagai resisten pertama, atau teman-teman bisa tunggu di 1960 atau 1958 ya sebagai resisten yang paling kuat. Kalau saya pribadi saya lebih akan tunggu di level 1958 atau 1960. Ini jelas karena resistennya jelas di sini. Nah, sekali lagi ini balik-balik ke keputusan teman-teman semua ya. Jika mau agresif, mungkin mau mengharapkan koreksi harga 45 bisa jadi pilihan, tapi kalau mau yang aman, mau resisten yang agak kuat sedikit ya teman-teman bisa di 1960 sebagai area sell. Oke ya, begitu untuk emas hari ini. Saya lihat dari pagi sampai dengan sore nanti masih berpotensi untuk emas ini mengalami kenaikan. So, teman-teman manfaatkan aja pergerakan sekarang ya, karena ini momennya bagus, sinyal dari pasar juga jelas. Oke teman-teman, silakan jika ada pertanyaan saya buka sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah gabung ya. Ada Pak Wawan, ada Bu Vera, ada Oma Tesnawati, ada Pak Haryogi, ada Pak Firly, ada Pak Jongpin ya, ada Pak Yogi juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. GBP ada sell di 1 poin 31150 di sini ya. Oke, ini ada posisi sell di 1 poin 31150. Kalau saya lihat untuk kondisi sekarang memang masih ada potensi untuk koreksi ke situ. Ya, namun kecenderungan pergerakan harga nanti saya lihat akan naik ya, karena sekali lagi nanti jam 7 ada suku bunga dari Inggris. Kalaupun ada nanti koreksi ke level tersebut, saran saya sell-nya dilepas dulu ya. Sekali lagi ini untuk resisten ada di 1.3190-an ya untuk saat ini. Ya, jika belum melewat level tersebut masih bisa koreksi ke level tadi 1.31150-an. Tapi sekali lagi karena memang trennya sedang naik, secara fundamental juga bakal ngangkat sterling, posisi sell saya sarankan untuk dilepas nanti kalau udah kejeput gitu. Oke teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan juga, silakan. Itu ya Pak, pagi Pak, menjelang siang ini. Iya. Ini kalau kan aku sudah buy ini ya, buy XAU itu di posisi 33 tadi ya, 1933 itu. Oke. Ya, 1933. Itu nanti kalau dia tembus bisa mencapai di angka 1945 berarti bisa kita cut loss, atau biar kita ada harapan naik lagi ke angka 1960 atau 50 Pak? Oke, kalau sekarang untuk resisten terdekat di 1945 Pak ya. Jadi saran saya kalaupun nanti ini kan udah bagus nih area buy di 1933. Jadi saran saya nanti mungkin ketika pergerakan harga di 1945 dan kalau kita lihat candlestick di 1 jam mungkin sudah mulai melemah bayarnya, saran saya di take profit dulu Pak. Di taking profit dulu ya. Jadi nanti tunggu pergerakan koreksi, kalau mau masuk ya silakan masuk lagi. Jadi sayang kalau nanti di 45 Bapak nggak ambil profitnya, takutnya dia balik arah kan. Jadi amankan dulu profitnya kalau memang ngelihat dari candlestick bayarnya di 1 jam udah mulai melemah. Tapi kalau memang bayarnya masih kuat untuk ngangkat harga ya bisa ditunggu sih di 1958. Mungkin jadi pilihan untuk taking profit level 2. Jadi mungkin kalau di angka itu itu Pak ya. Di angka itu kalau kita pasang SL Plus-nya itu posisi di mana ya? Karena aku kalau pasang SL Plus itu jaraknya antara yang kita tuju berapa ya? Untuk SL Plus Pak ya. Jadi mungkin target dengan Pak siapa tadi? Yogi. Dengan Pak Yogi. Oke, Pak Haryogi. Dengan Pak Haryogi. Jadi kalau target Pak Haryogi itu di 1960 dan pergerakan sudah terus naik ya, saran saya 5 poin aja Pak. 5 poin dari level tersebut Pak Haryogi pasang SL Plus. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi kan harapan kita kan sampai ke 1960 ya. Ya, harapan. Tapi kan 1960 ini resisten kuat. Jadi saran saya itu wajib TP ya di level tersebut.
Tapi kalau di Oke, 45 masih jadi pilihan. 45 masih jadi pilihan. Lihat candlestick-nya. Nanti kalau dari candlestick 1 jam sudah mulai ada pelemahan, ya taking profit dulu. Karena di sini ada flag nih di 45. Takutnya dia ada koreksi. Saya lihat sih bakal ada koreksi ya. Nggak tahu besar atau kecil, ya masih di 45 ini resisten. Saat ini paling dekat, kemungkinan besar akan ada koreksi. Tapi kalau nanti ternyata pergerakannya masih kuat untuk naik ke atas, nggak ada konfirmasi dari candlestick 1 jam, ya volumenya masih besar, ya bisa ditunggu deh. Tunggu aja sampai nanti di atas 19.50. Siap. Tapi untuk TP wajib tetap di 19.58 sampai 60 ya. Itu nggak ada toleransi itu karena resistennya kuat. Sayang banget kalau nggak diambil nanti. Oke, siap. Oke ya. Oke Pak ya. Oke, Jadi Pak. untuk stop loss sekarang posisi buy ya 19.23. Ini antisipasi aja kalau ada penurunan yang tiba-tiba kan. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Haryogi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan juga, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, saya akhiri untuk analisa market pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Ada Pak Jongpin, ada Pak Firly, Pak Haryogi, ada Oma Tresnawati, Bu Vera, Pak Wawan ya, Pak Yogi. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Pesan dari saya teman-teman, gunakanlah manajemen risiko dengan baik ya. Tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko dengan baik. Oke, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu di besok hari. Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih. Thank you, good. Terima kasih Pak Wawan.